Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusdi Ahmad Junaidi. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Filsafat Ilmu karya De Liang Qi. Mungkin untuk sebagian mahasiswa, buku yang saya pegang ini bukan buku yang asing lagi, terutama bagi mahasiswa yang memiliki minat atau berkuliah di jurusan humaniora, sosial, maupun jurusan filsafat. Buku Pengantar Filsafat Ilmu karya De Liang Qi ini diterbitkan oleh penerbit Liberty Yogyakarta, dan kurang lebih buku ini setebal 245 halaman. Untuk buku ini yang saya pegang yaitu adalah cetakan ke-9 tahun 2012. Kita akan urai untuk daftar isinya. Pertama, pada buku Pengantar Filsafat Ilmu karya De Liang Qi ini terdapat daftar bagan, daftar foto filsuf dan ilmuwan, karya tulis De Liang Qi dalam bidang filsafat, kemudian prakata pada edisi kedua, yaitu pada bab 1 membahas tentang sumber filsafat ilmu, bab kedua membahas tentang pengertian filsafat sepanjang zaman, ketiga membahas definisi filsafat ilmu dewasa ini, keempat membahas tentang lingkupan filsafat ilmu, kelima membahas tentang problem dalam filsafat ilmu, keenam membahas tentang pengertian ilmu, ketujuh membahas tentang ilmu sebagai aktivitas penelitian, kedelapan membahas ilmu sebagai metode ilmiah, yang kesembilan membahas tentang ilmu sebagai pengetahuan sistematis, yang kesepuluh membahas dimensi ilmu, ke-11 membahas tentang struktur ilmu, ke-12 membahas tentang penggolongan pengetahuan ilmiah, yang ke-13 bacaan filsafat ilmu dalam bahasa Inggris, yang ke-14 definisi ilmu dalam bacaan luar negeri, kemudian yang terakhir ada daftar bacaan dan indeks. Pada video sebelumnya saya juga pernah mereview beberapa buku filsafat ilmu, namun buku ini khas, yaitu ini merupakan salah satu buku yang masih dipakai sampai sekarang oleh dosen-dosen khususnya yang mengajar mata kuliah filsafat ilmu. Jadi apa sih yang menjadi keunggulan buku Pengantar Filsafat Ilmu karya De Liang Qi? Baik, untuk yang menjadi keunggulan buku Pengantar Filsafat Ilmu karya De Liang Qi, menurut saya saya sepanjang pembacaan saya terhadap buku ini, baik itu ketika kuliah maupun saya refreshment lagi membaca buku ini saat mereview buku De Liang Qi ini, adalah satu yang saya note adalah referensinya yang sangat luas. Tak bisa saya pungkiri bahwa De Liang Qi sebagai seorang penulis memiliki wawasan yang sangat luas serta mampu meramu berbagai perspektif terkait pengertian sejarah filsafat ilmu, dan yang paling berkesan di sini adalah bagaimana De Liang Qi mampu menguraikan filsafat ilmu dengan gaya yang sistematis serta dilampiri referensi-referensi terkait, sehingga pembaca dapat memverifikasi bacaan-bacaan yang ditulis dalam buku Pengantar Filsafat Ilmu ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika membaca buku De Liang Qi ini, teman-teman kesulitan untuk mencari referensi basic yang digunakan oleh De Liang Qi dalam menulis buku Pengantar Filsafat Ilmu. Yang kedua, untuk buku Pengantar Filsafat Ilmu karya De Liang Qi ini yang cukup saya ingat selain tentang keluasan referensinya adalah keringkasannya dalam membahas filsafat ilmu. Memang buku ini tidak tipis, cukup tebal. Untuk sebagai pembaca awam, buku ini cukup tebal dan menggunakan bahasa-bahasa teknis dalam filsafat. Namun yang perlu diingat ketika teman-teman yang mungkin baru mempelajari filsafat, ketika membaca buku Pengantar Filsafat Ilmu karya De Liang Qi ini, saya sarankan teman-teman sudah membaca dulu buku-buku yang lain terkait dengan Pengantar Filsafat Ilmu yang ditulis oleh penulis-penulis lain dengan bahasa Indonesia dan menggunakan diksi-diksi yang lebih sederhana. Jadi ketika masuk mempelajari Pengantar Filsafat yang mungkin ada di saya uraikan ketika mereview buku Pengantar Filsafat karya Louis Katzoff, link di atas, maupun ketika mereview buku ini, teman-teman bisa jauh lebih memahami dan lebih mengetahui bagaimana periodisasi,
terus perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam filsafat ilmu. Terus kemudian juga selain menulis buku pengantar filsafat ilmu, De Liangqi juga menulis beberapa buku lain, yaitu Kamus Logika, kedua Garis Besar Estetik Filsafat Keindahan, ketiga Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat, kemudian yang keempat Dari Administrasi ke Filsafat, suatu kumpulan karangan lagi. Terus kelima, terdapat teori-teori keadilan, sumbangan bahan untuk pemahaman Pancasila. Keenam, pengantar logika modern, 2 jilid. Kemudian filsafat matematik, dan yang terakhir ada pengantar filsafat ilmu ini. Jadi sekian review terkait pengantar filsafat ilmu karya De Liangqi. Teman-teman bisa simak review buku yang lain dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.